Oke, izin masuk ya teman-teman. Sebelumnya suaraku kedengar jelas nggak ya? Oke, makasih Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 pada pagi hari ini ingin presentasikan hasil diskusi kami mengenai bisnis model Canvas bagian value proposition dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Teguh Ari Sandi MPD. Sebelumnya anggota kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu Mbak Indah Aini Rohman, terus saya Putri Safira, selanjutnya Mas Okta Yuda Prakoso, dan Mas Koso mengundurkan diri dari UNY, jadi Mas Okta tidak bisa mengikuti presentasi pada hari ini. Oke. Yang pertama, yaitu latar belakang. Lingkungan bisnis sekarang ini merupakan lingkungan yang kompetitif, cepat berubah, dan merupakan lingkungan yang semakin sulit untuk perusahaan, terutama untuk membuat keputusan bisnis. Banyak manajer tidak mengerti bagaimana sebenarnya konsep bisnisnya. Mereka tidak memiliki pemahaman intuitif tentang model bisnis mempengaruhi semua keputusan penting. Oleh karena itu, akan menarik apabila ada satu set alat yang memungkinkan pelaku bisnis untuk memahami model bisnis mereka dan unsur-unsur yang ada di dalam model bisnis mereka, sehingga mereka dengan mudah mengomunikasikan model bisnis perusahaannya kepada orang lain dan membiarkan untuk mengubah dan bermain-main dengan model bisnis tersebut. 2004. Model bisnis yang dibahas kali ini ialah model bisnis Canvas atau bisnis model Canvas yang dikembangkan oleh Alexander Osterwalder dan Jos Bigneur. Nah, bisnis model Canvas lebih akurat bagaimana rupa usaha yang sedang atau kita jalani. Selanjutnya, pada pagi hari ini kita akan membahas 3 topik pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian dari bisnis model Canvas, kedua rangka bisnis model Canvas, dan ketiga bisnis model Canvas bagian value proposition. Topik yang pertama yaitu mengenai pengertian bisnis model Canvas. Bisnis model Canvas pertama kali dikembangkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation tahun 2010. Osterwalder dan Bigneur membuat suatu kerangka model bisnis yang berbentuk kanvas dan terdiri dari 9 kotak yang berisikan elemen-elemen. 2010, model bisnis kanvas adalah sebuah model bisnis yang menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan menciptakan, menyerahkan, dan menangkap nilai. Dalam salah satu referensi menyebutkan bahwa pengertian model bisnis kanvas adalah sebuah manajemen strategi bisnis yang memungkinkan kita untuk menggambarkan, mendesain, kemudian mengerucutkan beberapa aspek bisnis menjadi satu strategi bisnis yang utuh. Selanjutnya materi yang kedua akan dijelaskan oleh Mas Nathan. Kepada Mas Nathan dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerangka bisnis model Canvas. Pada kerangka bisnis model Canvas terdapat 4 blok model yang mengandung 9 elemen model bisnis. Model-model tersebut ditampilkan mengerti dengan baik. Blok model dan elemen yang ada dalam bisnis model Canvas adalah sebagai berikut. Nah, berikut ini merupakan 9 blok model bisnis yang dikembangkan oleh Osterwalder dan Bigneur et al. Pada tahun 2010. Di dalamnya ada 9 blok model, yaitu ada key partner, key activities, ada key resource now, customer segment, cost structure, dan revenue stream. Dari 9 blok model bisnis tersebut dapat bagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada offering. Di dalam offering terdapat value proposition yang merupakan penyediaan produk atau layanan. Yang kedua ada customer yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada customer segment, yang kedua ada channels yang merupakan cara untuk menyampaikan nilai atau manfaat suatu produk kepada bagian pelanggan. Yang ketiga ada customer relationship yang merupakan mekanisme yang digunakan oleh startup untuk menjalin kontak dengan pelanggan. Yang ketiga ada infrastruktur yang merupakan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai keempat unsur di atas. Ada key resources, yaitu adalah berbagai kebutuhan yang harus disediakan untuk mewujudkan model bisnis. Yang ketiga ada key partnership, itu berisi pihak-pihak. Selanjutnya ada yang keempat, yaitu finance, yang terdiri dari revenue stream, yang merupakan langkah-langkah yang harus dikuasai pengusaha. Dan juga ada cost structure, mencakup biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan, pemasaran, dan distribusi layanan. Selanjutnya, materi yang ketiga mengenai value proposition akan dijelaskan oleh Mbak Indah. Kepada Mbak Indah dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya ada value proposition, yang merupakan nilai manfaat produk atau layanan yang merupakan acuan pada pernyataan bisnis atau pemasaran yang digunakan pelaku usaha untuk memberikan alasan atau meringkas alasan mengapa konsumen harus membeli produk atau customer value proposition merupakan pernyataan tertulis memfokuskan semua kegiatan pasar
organisasi ke elemen-elemen penting customer yang membuat perbedaan yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan customer untuk memilih dan atau membeli penawaran organisasi atau pesaing-pesaing. Jadi lebih singkatnya ini value proposition. Selanjutnya ada 6 pertanyaan organisasi memulai atau memberikan value statement. Yang pertama, siapa target customer? Yaitu meneliti target customer akan secara jelas mengidentifikasikan pasar dan kelompok customer. Apa jenis value customer yang customer cari, baik harga, manfaat, dan yang lainnya. Selanjutnya ada apa konteks sasaran atau opportunity, yaitu mengacu pada perilaku pembelian customer saat mereka memilih untuk membeli, tempat di mana mereka lebih memilih untuk membeli. Baik, selanjutnya ada apa konteks sasaran atau opportunity, yaitu sudah ya. Selanjutnya, apa yang akan produk atau jasa lakukan untuk customer, yaitu harus digunakan dengan benar untuk menafsirkan tawaran persis dengan tidak ada produk atau layanan akan tahu persis fitur dan manfaat yang ditawarkan. Selanjutnya, bagaimana membuat penawaran yang unik. Ini agak tergantung pada customer. Satu-satunya pilihan bagi manajer adalah untuk memastikan bahwa karyawan di tingkat operasional melakukan pekerjaan mereka dengan sempurna. Tawaran Anda dalam persaingan. Itu bagaimana customer menunjukkan preferensi customer terhadap organisasi dan membeli penawaran. Slide selanjutnya. Tahap value life cycle dalam value proposition. Yang pertama ada value creation, yaitu tidak memungkinkan customer untuk mengambil bagian dalam merasakan value. Selanjutnya ada value aplikasi pengalaman membeli customer. Selanjutnya ada value consumption, yaitu customer melihat dan merasakan value melalui penggunaan aktual dari produk ataupun layanan. Selanjutnya ada value renewal, yaitu tahap ini adalah ketika value berakhir. Selanjutnya ada value transfer. Slide selanjutnya. Dimensi customer value proposition. Yang pertama ada functional value, yaitu utilitas yang dirasakan berasal dari kapasitas alternatif untuk kinerja fungsional. Selanjutnya ada economic value, yaitu harga terendah atau trade-off terbaik antara kualitas dan harga. Selanjutnya ada emotional value, yaitu utilitas yang dirasakan berasal dari kapasitas alternatif untuk membangkitkan perasaan atau afektif. Selanjutnya positif yang melekat pada diri dan atau dikomunikasikan kepada orang lain. Selanjutnya. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, mengenai kesimpulan dalam presentasi hari ini, bahwa pengertian model bisnis Canvas merupakan suatu manajemen strategi bisnis yang memungkinkan kita untuk menggambarkan, mendesain, kemudian mengerucutkan beberapa aspek bisnis menjadi satu strategi bisnis yang utuh. Jika dilihat sepintas, sebenarnya alur model bisnis Canvas nampak cukup sederhana. Secara garis besar, alurnya mengalir dari satu elemen bisnis menuju elemen penting berikutnya. Bisnis model value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key resource, key activity, key partnership, dan cost structure. Selanjutnya, pengertian dari value proposition sendiri merupakan suatu cara baru dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dan memiliki nilai tambahan dari produk maupun layanan yang ditawarkan kepada pelanggan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2 pada pagi hari ini, teman-teman. Selanjutnya kepada teman-teman semua yang ingin bertanya atau memberikan komentar atau sanggahan kepada kelompok 2, dipersilahkan. Dari saya belum ada, Mbak. Oke, Mbak Etri, mungkin dari teman-teman yang lain yang mau bertanya. Oke, ini ada pertanyaan masuk ya dari Mas Hafs Abdul Basit. Izin bertanya bahwa melihat lokal trade yang belakangan ini mulai bermunculan ke permukaan dunia, bisnis khususnya fashion, seperti produk Kompas, Ventela, Erigo, dan lain-lain. Untuk Erigo sebenarnya apa nilainya? Belum lagi kita juga tahu bahwa Erigo sudah go internasional ketika Erigo berhasil masuk ke periklanan di New York. Terima kasih.
Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Hafs. Akan kami tampung dulu, selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya melalui open mic atau melalui chat dipersilahkan. Oke, karena dari teman-teman masih belum ada pertanyaan, dari kelompok kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Hafs, yang akan dijawab oleh Mbak Indah. Pada Mbak Indah dipersilahkan. Baik, sebentar. Jadi pertanyaan dari Mas Hafs ini, melihat local pride yang belakangan ini mulai bermunculan ke permukaan dunia bisnis, khususnya fashion, seperti produk Kompas, Ventela, Erigo, dan lain-lain. Nah, teruntuk Erigo, sebenarnya apa nilai jual Erigo sehingga bisa begitu marak penjualannya? Belum lagi kita juga tahu bahwa Erigo sudah kanan di New York. Sebentar. Jadi menurut saya tuh Erigo bisa sebesar ini tuh gara-gara bergabung sama e-commerce. Terus apa ya? Menurut saya tuh Erigo tuh juga masih harganya terjangkau sih. Nah, dari e-commerce tersebut sebenarnya Erigo tuh udah ngelayanin pemesanan online melalui online web store. Tapi kan masyarakat sekarang itu kayak lebih lebih gampang beli tuh di toko online atau Shopee. Jadi menurut saya tuh berkat bergabung sama Shopee itu bisa meraih salah satu pencapaian yang luar biasa. Terus, nah dari gabung sama e-commerce di Shopee itu, angka penjualan produk Erigo itu meningkat secara signifikan. Mulai dari banyak yang make, terus juga ada diskon juga, jadi masyarakat tuh mulai tahu brand ini. Gitu sih, mungkin dari teman-teman kelompok ataupun teman-teman yang lainnya bisa. Oke, terima kasih waktunya. Saya Sunyapto, NIM 2010 5241047. Nah, jadi ada beberapa faktor ya yang bikin Ventela, Erigo, Kompas kayak gitu bisa naik dengan cepatnya. Itu yang pertama, yang dari satu tuh desainnya terlebih dahulu. Desainnya itu kekinian banget dan juga udah kayak brand-brand luar. Kayak contohnya dia yang desain yang disukai teman-teman orang-orang banyak banget. Terus selain itu, walaupun desainnya itu kekinian, tapi harganya tetap murah, tetap bersahabat. Banyak kayak crew neck-nya, apa itu, flanel kayak gitu sininya masih murah. Terus yang ketiga, lokal masuk dari lokal itu, ini udah banyak banget kesadaran dari masyarakat untuk mendukung produk lokal. Udah itu faktor yang kelihatan banget sih, banyak banget dari teman-teman udah mulai pindah ke produk lokal daripada produk luar, KW-KW-an, KW Thailand lah, KW Cina lah kayak gitu. Itu udah faktor banget. Terus yang terakhir itu yang paling kelihatan influencer. Banyak influencer yang udah pakai itu. Contohnya itu Raffi Ahmad. Itu Raffi Ahmad tuh influencer yang ya biaya untuk endorse, aku sempat baca berita tuh si presiden kita itu juga pakai ini, itu juga jadi dampak juga kan. Selain itu ada banyak lagi tokoh-tokoh influencernya. Terus yang faktor itu berhasil ke
Times Square ya, periklanan Times Square. Sebenarnya periklanan Times Square itu kalau dilihat tuh nggak susah-susah amat ya. Yang penting, faktor yang penting adalah biaya. Biayanya itu yang wow. Jadi teman-teman bahkan bisa ngiklan di Times Square, nggak ada syarat khusus. Syarat yang paling utama cuma itu wow bisa ngebiayain iklan di sana. Itu contohnya yang aku baca menurut Times Square official website-nya itu dana iklan per tahunnya itu bisa 15 sampai 57 miliar. Itu wow banget sih. Terus kalau cuma beberapa hari paling 72 juta. Sekitar 70-an juta gitu lah. Jadi itu udah wow yang bisa kita garis bawah itu Erigo wow bisa ngebiayain ke sana. Nggak seperti ada brand lagi satunya yang yang ternyata dia emang udah sultan. Dia emang yang punya udah sultan, jadi dia udah bisa ngebiayain buat iklan di sana. Beda sama Erigo yang sekarang ini udah gede banget gitu. Oke, udah sekian dari aku. Ingat teman-teman ada yang mau nambah lagi? Terima kasih. Oke, terima kasih atas Mbak Indah atas jawabannya dan Mas Sun yang telah menambahkan. Selanjutnya kepada Mas Haus, apakah pertanyaannya dapat terjawab? Selanjutnya ada tanggapan dari Mas Haus di kolom chat. Sudah cukup menjawab. Namun ada salah satu yang membuat penasaran, kemarin kata Sandi Uno tanpa mengeluarkan biaya. Maksudnya bagaimana dan apa karena dibayarkan oleh pemerintah, jadi dibilang tidak mengeluarkan biaya dalam Erigo-nya. Dibilang nggak keluar biaya ya, itu baca dari Twitter atau gimana ya, itu soalnya aku nggak baca sih, nggak gitu. Cuman kemungkinan besar faktor-faktornya ya bisa ada koneksi sama pemerintah udah bangga-banggakan. Itu kan kalau nggak salah itu aku pernah baca tuh dia di Sandiaga Uno itu yang pernah aku baca tuh dia katanya ini Erigo mau wakilin Indonesia nih. Jadi mungkin dari pihak kementeriannya itu nge-support gitu paling. Cuman kalau menurutku sih nggak masuk akal. Masuk akal. Cuman yang paling masuk akal untuk bisa ke sana sih tetap harus ada biayanya. Aku yakin ada biaya, tapi yang ngebiayain itu siapa itu? Aku nggak tahu, aku nggak bisa jawab itu siapa. Karena itu udah cerita iklan di sana atau teman-teman mau masang iklan ngelamar pasangan kalian gitu di sana itu ya itu Mbak Mahkita mau menjawab, mungkin dia tahu sumber dananya. Iya ini saya menemukan berita yang dimaksud oleh Mas Haks mungkin mengenai Erigo yang masuk ke Times Square New York itu karena Erigo itu akan mengikuti New York Fashion Week di Amerika. Nah, melalui yang hendak menuju New York Fashion Week tersebut, Sandiaga merasa senang Erigo sebagai produk lokal sudah mendunia. Nah, di sini memang tidak dijelaskan karena biayanya dan sebagainya. Toh, Erigo juga sudah brand besar. Untuk Fashion Week di Amerika kan sesuatu yang wow kan, pasti mereka juga ngeluarin biaya buat itu tidak segan-segan lah gitu. Nah, ini kan membanggakan Indonesia. Nah, mungkin yang ditanyakan Mas Hafs tuh tentang apakah keluaran yang tadi atau bagaimana. Nah, tapi kalau menurut saya sendiri, pastinya dengan kesuksesan Erigo saat ini, dengan uang yang dimiliki Erigo saat ini, pastinya Erigo memiliki kemampuan buat kalau mereka udah brand terkenal, apalagi dia mau ikut buat mereka, dan Indonesia pasti sedikit besar pasti ada kayak campur tangan buat support lah dikit-dikit untuk karena ini kan brand lokal yang membanggakan dunia gitu loh. Jadi membanggakan Indonesia. Jadi pasti ada ambil andil sedikit walaupun dari Erigo sendiri pasti memiliki andil yang lebih besar lagi karena itu kan brand dia sendiri.
Oke, sudah terjawab ya Mas Haus. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Sun dan Mbak Makita yang telah membantu menjawab dan mengeluarkan pendapatnya ya. Selanjutnya, kepada teman-teman lain yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan dan komentar, dipersilakan nih teman-teman, soalnya kita masih mempunyai cukup banyak waktu. Selanjutnya ada pertanyaan masuk dari Mas Abdul Sidik, bahwa tadi dalam presentasi disebutkan symbolic value adalah makna konsumsi positif yang melekat pada diri dan atau dikomunikasikan kepada orang lain. Nah, yang dimaksud konsumsi positif di sini apa ya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mas Sidik. Izin menjawab pertanyaan dari Mas siapa nih? Mas Abdul Sidik. Oke, jadi menurut teori Baudrillard, itu kini tuh logika konsumsi masyarakat bukan lagi berdasarkan use value atau exchange value, melainkan hadir nilai baru yang disebut symbolic value. Maksudnya tuh orang nggak lagi nilai guna, melainkan karena nilai tanda ataupun simbolis yang sifatnya abstrak dan terkonstruksi. Nah, hal ini tuh disebabkan karena beberapa bagian dari tawaran iklan justru kayak menafikan kebutuhan konsumen akan sembunyi dalam diri manusia itu. Produk ditawarkan sebagai simbol prestis dan gaya hidup mewah yang menumbuhkan rasa bangga yang klise dalam diri pemakainya. Kurang lebih seperti itu sih. Mungkin teman kelompok. Terima kasih Mbak Indah atas jawabannya. Sebelumnya dari Mas Sidik, apakah sudah jelas, sudah dapat dimengerti? Ada pertanyaan dari Mas Sidik, berarti mirip dengan branding ya? Iya Mas Sidik. Mirip dengan suatu branding karena symbolic value ini berdasarkan nilai tanda atau simbolis yang bersifat abstrak dan terkonstruksi. Selanjutnya kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya kepada kelompok 2 atau memberikan komentar dan tanggapan melalui on mic atau kolom chat dipersilahkan.
Oke, teman-teman, masih adakah yang ingin bertanya? Kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, kami dari kelompok 2 akan menutup presentasi dan diskusi pada pagi hari ini. Sebelumnya kami dari kelompok 2 minta maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun dalam kami menjawab dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya mewakili kelompok 2 ingin menutup diskusi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.